Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, tentu kita tahu Islam itu adalah satu pola hidup yang Allah turunkan kepada kita. Islam itu lifestyle. Dan tentu saja Islam sebagai lifestyle, sebagai pola hidup pasti berbeda dengan pola hidup yang terdapat dalam faham sekularisme. Sebuah faham yang memisahkan agama dari kehidupan. Pola hidup Islam juga beda dengan pola hidup liberalisme, paham kebebasan kira-kira begitu ya. Pola hidup Islam juga berbeda dengan apa yang terdapat dalam paham sosialisme dan juga komunisme, apalagi ateisme. Islam juga bukan gabungan antara paham-paham itu, dan Islam tidak berhubungan sama sekali dengan paham-paham itu. Islam sebagai satu pola hidup juga berbeda tentu dengan agama-agama yang lain, baik Nasrani, Yahudi, atau agama yang lain. Jadi kalau begitu maka Islam itu adalah pola hidup yang khas yang Allah turunkan kepada manusia bersesuaian dengan fitrah manusia. Dan tentu saja adalah setiap aturan dan nilai-nilai yang terdapat dalam Islam itu dalam rangka untuk kemudian membawa kebahagiaan hidup bagi manusia. Dalam konteks inilah maka Dr. Muhammad Ismail menyatakan dalam kitabnya Al-Fikru Al-Islam, karena terkait dengan Islam, dalam kaitan dengan aspek ini maka seorang muslim tentu saja harus terikat dengan nilai-nilai Islam. Seorang muslim wajib mengamalkan apa yang terdapat dalam Islam. Nah, kita melaksanakan saum Ramadan, kita melaksanakan saum pada bulan ini, dan itu tentu menjadi bagian dari kewajiban kita. Ada salat, ada zakat, ada juga kemudian kita melaksanakan ibadah haji, dan itu semua kategori ibadah-ibadah ritual yang terdapat dalam Islam. Tapi ingat bahwa Islam tidak hanya sekedar persoalan ibadah itu, ada persoalan aspek yang lain, yaitu yang mengatur ekonomi. Makanya kemudian Islam bincang tentang masalah wa halal bai'a wa haram riba. Allah halalkan jual beli, dan Allah haramkan riba. Allah juga bincang tentang kemudian perilaku yang haram bagi seorang muslim untuk melakukannya. Apa itu? Minum khamar, minum minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, atau kemudian termasuk juga tentu saja Islam melarang kita untuk meminta-minta kepada sesuatu yang selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena memang Allah menuntun kita kepada sebuah ke arah kehidupan yang tentu saja terkait dengan fitrah manusia. Nah, oleh karena itulah maka karena seorang muslim terikat dengan nilai-nilai Islam, maka tentu kita berupaya di dalam aktivitas kita pun terikat dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena wujud dari aktivitas ibadah kita, keterikatan dengan nilai-nilai Islam itu, itulah yang nantinya akan berdampak pada amalan salihan. Sepanjang aktivitas yang kita lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka itulah yang kemudian disebut dengan amalan saleh. Jadi amalan saleh adalah amal yang muwafiqun bi ahkami syar'i. Tidak hanya sekedar persoalan niat. Betul, niat adalah penting, innamal a'malu binniyat, tetapi juga aktivitas kita apapun juga, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan ketika kita bekerja, menjadi seorang politisi, menjadi seorang aparatur negara, menjadi seorang kepala negara, maka tetap muwafiqun bi ahkami syar'i. Supaya apa? Supaya aktivitas kita yang kita jalani senantiasa menjadi amal saleh. Nah, disinilah maka perjalanan kehidupan seorang manusia bagi seorang muslim adalah amal saleh, amal saleh, amal saleh. Terkait dengan aspek itu maka senyum pun adalah bagian dari amal saleh kita. Jadi Islam tidak membatasi aktivitas itu hanya dalam ruang dimensi ibadah ritual, hanya dalam ruang dimensi kehidupan sosial, tetapi juga Islam memberikan aspek aspirasi dan inspirasi agar kemudian aktivitas individu kita yang takluk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan bagian dari amalan saleh. Oleh karena itu maka saum Ramadan kita tingkatkan dengan senantiasa berinvestasi
untuk meningkatkan amal soleh kita. Mampukah kita? Insya Allah. Mudah-mudahan barakah dalam Ramadan ini kita miliki selama kita menjalankan saum. Dan mudah-mudahan barakah itu berimbas pada setiap kehidupan kita pasca saum Ramadan ini usai. Barakallahu li wa lakum billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.